Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Mengawali hari kita di hari Senin 5 Juni 2023 ini, firman Tuhan, renungan dan sumber kekuatan bagi kita tertulis dalam kitab Mazmur 146 ayat 5. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, kebahagiaan sering diukur dengan kepemilikan materi. Semakin banyak materi atau semakin banyak hal yang dimiliki dalam hidupnya, maka seseorang itu dinilai akan semakin berbahagia. Atau juga kebahagiaan dinilai, diukur dari sebuah peristiwa. Misalnya seseorang yang sakit lantas menjadi sembuh, atau seseorang yang lulus dari sekolahnya, lulus masuk perguruan tinggi negeri, atau peristiwa pernikahan dan peristiwa-peristiwa yang lain. Ini juga sering dipahami, dinilai sebagai sesuatu yang bisa mendatangkan kebahagiaan bagi setiap orang. Tetapi kebahagiaan yang diukur berdasarkan kepemilikan materi atau kebahagiaan yang didasarkan pada peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup ini, seperti yang saya sebutkan tadi, semuanya itu adalah bersifat sementara, bersifat temporer. Hari ini bahagia, esok belum tentu bahagia. Hari ini lulus, besok bisa gagal. Hari ini sehat dan sembuh, besok atau lusa atau bahkan mungkin bulan tahun depan bisa sakit dan lain sebagainya. Karena itu pemazmur mengajak dan menawarkan kebahagiaan yang utuh, kebahagiaan yang tidak kenal waktu dan musim, kebahagiaan penuh yang senantiasa kita nikmati, kita rasakan setiap saat, setiap waktu, yaitu kebahagiaan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Mazmur 146 ayat 5 berkata, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolongnya dan sebagai harapannya. Mengapa pemazmur berkata demikian? Mengapa berbahagia orang yang mempunyai Allah Yakub? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pemazmur berkata bahwa orang berbahagia adalah orang yang mempunyai Allah Yakub, karena memang ini sudah tepat dan sudah sangat benar. Kebahagiaan kita berada di jalur, di koridor yang tepat. Kita meletakkan iman kita, pengharapan kita, penyembahan kita, doa kita, harapan kita kepada Allah yang benar. Allah yang sungguh-sungguh Allah. Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Karena pada masa itu, di tengah-tengah kondisi kehidupan orang-orang di zaman pemazmur, atau bahkan mungkin jauh sebelum zaman pemazmur, ada banyak dewa, ada banyak ilah-ilah yang disembah oleh suku-suku lain, oleh agama-agama lain, yaitu berupa patung dan lain sebagainya. Karena itu kalau pemazmur berkata, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub menjadi penolongnya,
Artinya memang kebahagiaan kita itu didasarkan pada hidup yang benar, pada iman yang benar, pada hubungan yang benar kepada Tuhan. Mengapa dengan Allah Yakub? Yang pertama, saudara yang dikasihi Tuhan, Allah Yakub di sini itu sama artinya dengan Allah Israel. Allah yang memperkenalkan diri, Allah yang menyatakan diri, Allah yang memberikan janji kepada Abraham, Allah yang memberkati keturunan Abraham yang di dalamnya ada Ishak, ada Yakub dan seluruh bangsa Israel. Itu sebabnya kalau dikatakan Allah Yakub itu sama artinya dengan Allah Israel. Lantas mengapa pemazmur berkata berbahagia orang yang mempunyai Allah Yakub? Karena memang Allah Yakub itu, Allah Israel itu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan laut dan segala isinya. Allah yang tetap setia untuk selama-lamanya. Allah yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang tertindas. Allah yang memberikan makanan kepada orang-orang yang lapar. Allah yang membebaskan orang-orang yang terkurung. Allah yang membuka mata orang-orang buta. Allah yang menegakkan orang-orang yang tertunduk. Dan Allah yang mengasihi orang-orang benar. Juga Allah Israel adalah Tuhan yang menjaga orang-orang asing. Tuhan yang menjaga anak yatim dan janda. Tetapi dia juga Tuhan yang membengkokkan orang-orang fasik. Ayat 6 sampai dengan ayat 9. Artinya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau pemazmur berkata Allah Yakub itu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia, yang memberikan keadilan, yang memberikan makanan kepada orang lapar, dan seterusnya. Artinya Allah Israel itu adalah Allah yang hidup, Allah yang bekerja, Allah yang berbuat, Allah yang bertindak, Allah yang peduli, Allah yang mengasihi kita. Berbeda dengan ilah-ilah atau dewa-dewa yang disembah oleh suku-suku atau agama-agama yang lain pada masa itu. Allah mereka adalah Allah yang mati, Allah yang dibuat oleh tangan manusia, bukan Allah yang mencipta, tetapi Allah yang dicipta, Allah yang tidak bergerak, Allah yang tidak bertindak, Allah yang tidak bisa merasakan. Berbeda dengan Allah kita. Di dalam Kristus kita mengenal Allah yang sesungguhnya. Kasihnya, perbuatannya, kebaikannya, keajaibannya. Dia memberikan hidupnya, nyawanya untuk kita, menebus kita. Dan lebih dari itu, dia juga memberikan rohnya untuk menyertai, memelihara, dan menjaga kita sampai selama-lamanya. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, betapa bahagianya hidup kita, betapa bahagianya kita, siapapun kita, bagaimanapun kita berbahagia. Karena kita memiliki Allah Yakub, memiliki Allah Israel, memiliki Allah seperti Tuhan Yesus, yang mengerti, yang peduli, yang menuntun, yang menyelamatkan, yang menebus, dan menyertai hidup kita serta mengasihi kita hari setiap hari. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, tentu kita berbahagia memiliki atau dimiliki oleh pasangan hidup kita saat ini, suami atau istri yang ada pada kita. Terutama apabila pasangan hidup kita itu, suami atau istri kita itu sangat baik, mencintai kita, menerima kita apa adanya, peduli dengan kita, tidak berlaku kasar, tidak melakukan kekerasan kepada kita, tetapi setiap saat selalu mengerti kita, bersama dengan kita, mencintai kita bagaimanapun kita. Kalau kita berbahagia dengan pasangan hidup kita, yaitu suami atau istri kita yang terbatas itu,
yang memiliki keterbatasan dan kelemahan itu, betapa kita tidak berbahagia. Memiliki dan dimiliki oleh Allah, yaitu Kristus, yang sungguh-sungguh memberikan segalanya kepada kita, bahkan memberikan hidupnya sebagai wujud kasih-Nya yang tidak terbatas itu kepada kita. Maka saudara-saudara yang terkasih, selamat berbahagia sebagai anak-anak Allah. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk cinta kasih Tuhan bagi kami yang selalu baru tiap pagi. Di pagi hari ini kami menikmati kasih setia Tuhan dan kebaikan Tuhan yang telah menjaga kami dalam malam hari ini di pembaringan kami. Memberikan kami nafas hidup, kekuatan, sukacita, dan hikmat untuk melakukan aktivitas dan pekerjaan kami satu hari ini. Bahkan lebih dari itu, Tuhan juga memberikan firman-Mu kepada kami untuk mengajar kami, mengingatkan kami agar kami terus berbahagia, bukan karena sesuatu hal yang kami miliki atau sebuah peristiwa saja yang kami rasakan, tetapi lebih dari itu, kami berbahagia karena kami memiliki Allah seperti Tuhan Yesus yang telah memberikan hidupnya menjadi tebusan atas dosa-dosa kami. Kami diselamatkan, kami ditebus, kami dimateraikan menjadi anak-anak Allah, pewaris kehidupan yang kekal. Bahkan lebih dari itu, memberikan Roh Kudus kepada kami untuk tinggal bersama-sama dengan kami di dalam hati kami, untuk menjaga, menuntun, menyertai, dan memelihara iman kami sampai akhirnya ketika Kristus kelak datang kedua kali. Karena itu biarlah menjalani hari kami hari demi hari dan melakukan setiap aktivitas kami selalu bersyukur, bahkan kami selalu mengingat kebahagiaan yang begitu luar biasa, yang tidak pernah lekang oleh waktu dan keadaan. Karena kami adalah anak-anak Allah. Kami memiliki Allah yang seperti Engkau, yang tidak dapat kami peroleh, bahkan yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun yang kami miliki hari ini, atau mungkin yang akan kami miliki di hari-hari esok. Bapa yang baik, berkati kami dalam menjalani dan melakukan aktivitas kami hari ini. Kami memohon Tuhan yang menuntun dan mengajar kami untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik dan yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati setiap rumah tangga, keluarga jemaat-Mu, penuh damai sejahtera dan sukacita untuk menikmati hari ini, melakukan aktivitas mereka baik di rumah pun juga di tempat pekerjaan mereka masing-masing. Tuhan cukupkan yang kami butuhkan untuk hari ini atas kemurahan Tuhan. Tuhan bimbing kami dalam setiap langkah hidup kami. Bahkan kami juga memohon Tuhan kiranya memberikan kekuatan, penghiburan, dan kesembuhan bagi jemaat-Mu di HKBP Limo ini yang masih harus terbaring lemah, baik di rumah sakit pun juga yang ada di rumah. Tuhan yang memberikan sukacita penuh bagi jemaat-Mu yang berulang tahun dalam hari ini. Bertambah-tambah nikmat dan rasa syukur mereka kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan yang telah menambahkan 1 tahun umur panjang bagi mereka. Kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan untuk hari ini. Kami dari HKBP Limo menyampaikan selamat pagi, selamat beraktivitas bagi Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Horas.